Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Feng Jingru berhenti menangis, dia meraih tangan Nagong Yukin dan berkata pada Tan Yun, "Ikutlah dengan ibu, karena Kiner telah kembali. Aku tidak akan menyembunyikan sesuatu darimu." Setelah itu, Feng Jingru memandang para penjaga dan pelayan. Lalu dia berkata, "Tidak ada yang boleh mengatakan tentang kembalinya Kiner. Jika tidak, kalian akan dihabisi." Para penjaga dan pelayan berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Kemudian, Feng Jingru menarik Nagong Yukin dan berjalan menuju sebuah paviliun. Tan Yun, Shen Subing, Mu Mengyi, Song Xiao, Huang Fuyu, Shui Jian, Tou Bai Yingying, serta Tan Feng dan Tang Changchun. Mereka mengikuti dari belakang. Feng Jingru menunjuk sebuah papan nama yang bertuliskan nama Nagong Yukin. Lalu dia berkata, "Kiner, ini adalah paviliun tempat kamu tinggal dari umur 5 tahun hingga 15 tahun sebelum kamu pergi." Feng Jingru membawa Nagong Yukin ke dalam kamar di lantai 2 paviliun. Lalu dia berkata, "Kamu telah pergi dari rumah selama lebih dari 10 tahun. Ibu setiap hari membersihkan kamarmu. Semua barang yang dulu kamu gunakan masih utuh di sini. Setiap kali ibu membersihkan kamarmu, hati ibu terasa hancur sekali." Nagong Yukin memandangi kamar yang tampak akrab tetapi asing. Matanya yang indah menjadi kemerahan. Feng Jingru menghela napas dan berkata, "Kamu ditinggalkan di gerbang masuk keluarga Tan ketika kamu masih bayi. Lalu aku merawatmu. Sebelum kamu berumur 10 tahun, meskipun kamu adalah pelayan dari keluarga Tan, tapi ibu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Kamu anak yang baik dan pengertian sejak kecil. Kamu cantik secara alami dan kamu berbakat. Saat umur 10 tahun, kultivasimu telah memasuki alam jiwa rohani tingkat ketiga. Jadi ibu mengangkatmu sebagai putriku, dan Tan Yun adalah kakakmu. Ketika kamu berumur 15 tahun, kamu telah memasuki alam jiwa rohani tingkat ke-6. Bersama dengan Liu Ruyan dan Situ Jianan, kalian bertiga menjadi orang jenius di kota Wang Yue." Setelah mengatakan hal itu, Feng Jingru tidak bisa berhenti menangis. Tan Feng menyeka air mata Feng Jingru dan berkata, "Kiner, ayah akan memberitahumu apa yang terjadi selanjutnya." Tan Feng menghela napas dan berkata lagi, "Ketika Yuner dan Liu Ruyan akan menikah, Yuner mengetahui bahwa keluarga Liu dan keluarga Situ ingin memanfaatkan hari pernikahan untuk meracuni keluarga Tan. Setelah Yuner melihat rencana buruk dari dua keluarga itu, Yuner membatalkan pernikahannya dengan Liu Ruyan di depan umum. Selanjutnya, ayah akan menggunakan gambar memori untuk memberitahu kamu dan Yuner." Tan Feng melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi gambar memori. Ketika mereka melihat adegan di gambar memori, Nagong Yukin dan Tan Yun berlinang air mata. Dalam gambar memori, Feng Jingru menatap Nagong Yukin dengan penuh perhatian. Lalu dia berkata pada Tan Yun dengan marah, "Yuner, jangan salahkan ibu karena membela Kiner. Ibu berulang kali mengatakan, apakah kamu ingin menikahi Kiner atau tidak? Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak menyukai Kiner. Sekarang kamu bilang ingin menikahi Kiner. Kamu seperti mempermainkan perasaan Kiner." Tan Yun berkata dengan tegas, "Ibu, aku bersumpah kepadamu bahwa aku mencintai Yukin. Aku lebih suka kehilangan dunia daripada kehilangan Yukin. Tolong izinkan aku menikahinya." Kalimat "aku lebih suka kehilangan dunia daripada kehilangan Yukin" itu membuat Tan Yun dan Nagong Yukin menangis saat melihat gambar memori. Dalam gambar memori, Feng Jingru tersenyum dan berkata,
Ibu setuju. Kamu harus bertanya pada Kiner. Tanyun mendatangi Nanggong Yukin. Lalu dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Hari ini, aku sadar bahwa kamu adalah wanita yang ditakdirkan menjadi istriku." Nanggong Yukin berkata dengan sedih, "Ya, aku menyukaimu, dan aku selalu ingin menikah denganmu. Tapi aku benar-benar tidak yakin apakah kamu tulus kepadaku atau tidak." Tanyun membungkuk dan mengambil gaun pengantin yang jatuh di tanah. Lalu dia menatap Nanggong Yukin dan berkata, "Ini bisa jadi saksi. Aku memintamu untuk memilih gaun pengantin secara pribadi, karena aku memutuskan untuk menikah denganmu." Tanyun mengulurkan tangannya dan menyeka air mata Nanggong Yukin. Lalu dia berkata dengan lembut, "Maaf, aku tidak bisa menemanimu saat membeli gaun pengantin ini." Nanggong Yukin memeluk Tanyun dan berkata, "Ternyata kamu memintaku untuk memilih gaun pengantin karena kamu ingin menikah denganku." Tanyun memeluk Nanggong Yukin dengan erat-erat. Lalu dia berkata, "Maukah kamu menikah denganku?" Nanggong Yukin berkata, "Aku mau." Kemudian, gambar memori menunjukkan Bai Kui Sheng yang sedang berbicara. Tanyun mempelai pria, dan Nanggong Yukin mempelai wanita, sembala langit dan bumi. Tanyun dan Nanggong Yukin menghadap ke langit. Ketika mereka berlutut dan bersiap untuk membenturkan kepala mereka ke tanah, tiba-tiba terdengar suara yang dipenuhi amarah. Detik berikutnya, kekuatan yang tidak terlihat tiba-tiba menghantam dada Tanyun. Itu membuat Tanyun terpental jauh. Pada saat ini, Nanggong Yukin yang sedang melihat gambar memori, dia melihat Duang Changtian muncul di atas langit dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memaksa semua orang berlutut. Nanggong Yukin melihat bahwa Duan Changtian menyakiti dan memarahi Tanyun. Lalu dia meletakkan pedang di lehernya untuk mengancam Duan Changtian. Nanggong Yukin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu ingin memisahkan kami berdua?" Duan Changtian berkata, "Nona, dia tidak layak untukmu. Nona dapat membuat keputusan. Tinggalkan dia atau keluarga Tan akan mati." Nanggong Yukin berkata, "Baiklah, aku berjanji akan pulang bersamamu." Tiba-tiba, Nanggong Yukin berteriak panik karena Duan Changtian dengan paksa memasukkan pil berwarna merah ke dalam mulut Tanyun. Itu membuat Tanyun pingsan. Nanggong Yukin menahan kesedihan dan kemarahannya. Duan Changtian berkata, "Nona, jangan khawatir. Bawahan ini baru saja memberinya pil pelupa jiwa. Ketika dia bangun, dia tidak akan pernah mengingatmu lagi." Setelah itu, Nanggong Yukin juga pingsan. Kemudian, Duan Changtian menatap semua orang yang ada di keluarga Tan dan berkata, "Masalah hari ini jangan sampai bocor pada orang luar. Jika tidak, aku akan menghabisi kalian. Kalian juga harus berpura-pura bahwa tidak pernah ada Nanggong Yukin di keluarga Tan." Setelah Duan Changtian mengatakan hal itu, dia menghilang di langit. Setelah gambar memori menghilang, Nanggong Yukin langsung berlutut di depan Feng Jingru, Tan Feng, dan Tang Changchun. Lalu dia berkata, "Ibu, ayah, kakek, Kiner yang tidak berbakti telah membuat kalian menderita. Tolong maafkan Kiner." Feng Jingru dan Tang Feng berlutut di tanah. Mereka menangis bersama Nanggong Yukin. Reuni ibu dan anak membuat semua orang yang ada di tempat itu menangis. Pada saat ini, Mu Mengyi, Song Xiao, Huang Fuyu, Sui Xian, Shen Subing, dan Toba Yingying, mereka menatap Nanggong Yukin dan air mata menetes di pipi mereka. Mu Mengyi dan Song Xiao awalnya berpikir bahwa Nanggong Yukin ingin mencuri Tanyun dari mereka berdua. Tetapi sekarang mereka tahu bahwa merekalah yang mengambil Tanyun dari Nanggong Yukin. Sui Xian berkata, "Lelaki tua itu benar-benar sialan. Bibi telah membesarkan kakak Yukin,
Tetapi lelaki itu tidak hanya secara paksa memisahkan kakak ipar dan kakak Yukin, tetapi juga menghapus ingatan kakak ipar. Sepertinya, lelaki tua sialan itu juga menghapus ingatan kakak Yukin. Ketika Suezian mengatakan hal itu, Tanyun memikirkan dia melakukan duel hidup dan mati dengan Nagong Yukin saat berada di Sekte Abadi. Semakin Tanyun memikirkan hal itu, semakin Tanyun merasa kasihan pada Nagong Yukin. Tanyun sangat tertekan, membuatnya tidak bisa bernapas dengan lancar. Tangan kirinya memegang dadanya, lalu dia berkata, "Aku Tanyun bersumpah, aku tidak akan pernah mati sebelum menghancurkan Duan Changtian menjadi 10.000 keping." Teriakan Tanyun terdengar di telinga Nagong Yukin. Nagong Yukin berdiri dan berkata, "Tanyun, aku akan menghabisinya bersamamu." Setelah itu, Nagong Yukin dan Tanyun saling memandang dan berjalan ke arah satu sama lain. Lalu keduanya berpelukan erat. Mu Mengyi, Shen Shubing, dan yang lainnya menyeka air mata mereka dan pergi dari kamar. Nagong Yukin menutup matanya dan berjinjit. Lalu kedua bibir mereka saling bersentuhan. Tanyun mencium Nagong Yukin dengan lembut, lalu menjadi mendominasi. Setelah beberapa saat, Nagong Yukin meringkuk di pelukan Tanyun dan berkata dengan pelan, "Sampai sekarang, aku hanya tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Bahkan jika ingatanku terhapus, aku masih mencintaimu." Tanyun berkata, "Aku juga. Ingatan yang hilang tidak bisa menghentikan cinta kita." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia memegang tangan Nagong Yukin dan berkata lagi, "Ayo temui kakek, ayah, dan ibu. Mereka pasti ingin tahu tentang kehidupan kamu saat tidak bersama mereka." Setelah beberapa saat, Nagong Yukin dan Tanyun berpegangan tangan dan keluar dari paviliun. Nagong Yukin mulai memberitahu Feng Jingru dan yang lainnya bagaimana dia menghabiskan waktu selama beberapa tahun terakhir ini. Oke guys, suara Mimin mau habis ya. Ditambah dengan pilek, jadi Mimin memutuskan akan libur. Pokoknya kalau udah enakan pasti langsung upload lagi ya. Entah 1 atau 2 hari. Ya semoga cepat pulih biar kita lanjutkan perjalanan Mas Bambang dalam mencari istri sampai 100. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.